بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اخترت بدرب لا طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
شفعها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. الفاتحة dari Sayyidina wa Habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi kiram aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syekh umar wa syekh masyaruni wa banjadi wa nasyidin habi Abdullah bin Abdul Qadir ala Rasul Muhammad alaihi wa li jami'i masyayikhina ina wa kanu usulina mu'alif hadan kitab syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani wa imam al-Qastadani wa li jami'i masyayikhina ma kanu awliya illahi masyayikhina ila magharibiha anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajati fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim wa warihim wa ulumihim wa nafa'na fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nabi salafu salih bi niyatil qabuli wa tamami kulli sunni wa ma'mul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita malam hari ini masuk bulan Maulid sudah. Dari malam-malam kemarin dan malam minggu kemarin belum masuk kan? Ya, malam ini masuk yang pertama. Karena kita beracara Maulid karena di akhir bulan. Tapi malam hari ini emang kisah Maulid aja kita. Nah, kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sejarah yang paling lengkap kecuali sejarahnya Nabi Muhammad. Siapa? Kalau orang sejarahnya dari lahir sampai meninggal. Kalau Nabi Muhammad sejarahnya dari dunia belum diciptakan sampai dunia hancur, sampai nanti ke akhirat, sampai ke surga, ceritanya tetap lengkap dan banyak. Itu Nabi kita Muhammad. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, i'lam annahu lamma ta'allaqat iradatul haqqi ta'ala bi ijadi khalqih abrazal haqiqatal muhammadiyah min anwari. Ketika Allah Ta'ala berkeinginan untuk mengadakan makhluk, menciptakan dunia, maka yang pertama kali Allah ciptakan, Allah timbulkan adalah haqiqatul muhammadiyah. Ini yang ujar orang tuh Nur Muhammad. Itu yang pertama kali. Lalu dari Nur Muhammad itu diciptakanlah alam-alam yang lain, termasuk nanti alam-alam yang lain tuh kenabian, Adam, semua dari Nur itu. Makanya kata Nabi, aku tuh sudah menjadi Nabi wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah menjadi Nabi, padahal Adam waktu itu masih di antara ruh dan jasad, artinya belum ada lagi. Dari Nur itu diciptakan malaikat, arwah-arwah, semuanya. Pokoknya asal dunia ini awal penciptaannya dari Nur Muhammad. Intinya sebenarnya kalau kita berbicara Nabi Muhammad di bulan Maulid ini begitu ramai diceritakan, maka amalan terbaik adalah baca salawat. Banyak aja salawat di bulan Maulid ini.
Kalau hendak makan, mau jalan, apapun pokoknya lagi ada kesibukan, pokoknya mulut sholawat aja. Karena sholawat ini kata ulama adalah amalan yang pasti diterima. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kamu terlalu sibuk tidak bisa puasa. Yang sunnah-sunnah berzakat, duit kada banyak, bahkan kita dapat zakat, bukan membayar zakat nih, saking kita nih kada berduit ya. Apalagi mudah-mudahan bisa berzakat berataan, jadi sugih kan. Jadi jangan berharap dapat zakat. Kalau berharap dapat zakat, berharap kada berduit. Tapi kalau berharap berzakat, berarti berharap dapat banyak tuh duit ya. Kalau tidak bisa puasa, tidak banyak zakat, tidak bisa zakat, sholatnya kita malas, kecuali yang wajib-wajib aja, maka banyaki sholawat untuk tambalannya. Karena sholawat ini satu-satunya amal yang Allah terima tanpa syarat, kecualinya Islam aja lagi. Islam beriman, dah terima. Kenapa kata ulama? Karena ikraman lin nabi, untuk memuliakan Nabi. Sekalipun yang sholawat itu riya, mentang-mentang suaranya bagus lalu nyari nggak bersolawat, tetap aja dapat diterima. Karena ini soal cinta, soal cinta. Nah, ini ngalih dah. Cinta nih biar kayak apa aja, biar kada baik pasangannya, amunnya cinta tetap lebih gagah daripada yang lain. Kalau yang sudah cinta, biar kada bungas lebih cantik dari yang lain. Namanya soal cinta. Nah, soal cinta Nabi Muhammad kita dengan Nabi Muhammad ini diterima karena Allah Ta'ala cinta dengan Nabi. Ya, kalau kita mau peribahasakan, kita punya anak kita ini bangun tidur, pampasnya belum berganti, liurnya masih ada, belum mandi, lewat tetangga lewat, ya tetangga mau bungasnya panggil, oh cantik, dipegang-pegang, dicium malah bungasnya, padahal basa-basi aja. Dan kita sebagai orang tua tahu kalau tetangga tuh cuma basa-basi aja, cuma marahkah kita? Pernah lah kita bilang, ini bohong aja nih, basa-basi aja nih. Nggak pernah. Bagaimanapun basa-basinya tetangga dengan anak kita, senyum-senyum aja kita, dan kita nerima tuh. Apalagi Nabi Muhammad nih yang sempurna, dipuji, sekalipun kita ini niatnya aneh-aneh, Allah terima aja. Nah, ini unggulnya sholawat dibanding amal yang lain. Makanya banyak aja bersolawat, amalan terbaik di bulan Maulid. Nah, salah satu bentuk solawat itu kan banyak tuh. Nah, salah satu bentuk solawat yang luar biasa maknanya itu solawat yang ditulis oleh Abah Guru di dalam menakibnya Sesaman. Kan menakib Sesaman yang kita baca biasanya itu tulisan Abah Guru itu. Pada mulanya memang Abah Guru yang punya ini tulisan itu. Karena kan memang mursyid Thariqah Samaniyah di Kalimantan Selatan yang paling masyhur Abah Guru. Jadi cerita tentang Sesaman ya Abah Guru. Tidak dilepaskan. Makanya menakib itu oleh sebagian kawan-kawan kita mengatakan tulisan Abah Guru. Apa salawatnya di kitab itu? Wa usallima ala man sajada lahu al malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Itu bentuk salawatnya kan, hanya sahabat dan tabi'in. Apa artinya? Ujar Abah Guru menulis, artinya aku bersolawat dan bersalam kepada orang Nabi Muhammad nih, kepada orang yang malaikat pun sujud dengan dia padahal dia masih di dalam sulbi abahnya, yakni Adam. Ya kan? Dalam cerita yang masyhur kita semua tahu dalam Al-Quran, Allah kan menyuruh sujud malaikat kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujud, ketika malaikat disuruh sujud malaikat, kecuali iblisnya sombong, mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, baik aku lagi. Jadi kada maunya. Tapi malaikat tuh mau sujud. Kenapa? Kata-kata ulama-ulama tasawuf termasuk Abah Guru mengatakan berarti
malaikat itu sujud karena malaikat itu tahu di dalam diri Adam itu mengandung nur Muhammad, makanya mereka mau sujud. Malaikat itu tahu karena memang malaikat ini duluan diciptakan daripada Adam. Bahkan ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan aras, tidak ada tempat yang istimewa dalam surga melainkan di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat itu semua sudah tahu cerita tentang Nabi Muhammad sebelum Adam diciptakan. Ketika Allah menciptakan Adam, disuruh sujud kepada Adam, malaikat mau. Kenapa? Karena mereka melihat secara hakikat di situ ada nur Muhammad. Bukan sujud menghamba, tapi sujud penghormatan. Itu kata ulama tasawuf. Tapi kalau kita berbicara syariat, kenapa malaikat sujud dengan Adam? Karena Adam itu gurunya malaikat. Kan dalam Al-Baqarah ayat 30 tuh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku mau menciptakan khalifah, pemimpin yang menguasai, yang mengelola di atas permukaan bumi dunia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa kau ciptakan khalifah itu? Dia bakal merusak aja nanti kerjaannya di dunia, bakal merusak, bakal bertumpah-tumpahan darah. Kenapa kau ciptakan ya Allah? Cukup aja kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, cukup aja kami yang sudah mentasbih, kami mensucikan engkau. Cukup aja, tidak usah diciptakan manusia nih, merusak aja gawiannya. Jadi diprotes oleh malaikat, tapi dibela oleh Allah, padahal manusia belum ada. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu, kamu tuh tidak tahu. Apa yang kalian tidak tahu, aku ini lebih tahu. Kata Allah, aku ini Tuhanmu. Lalu ketika dibela oleh Allah Ta'ala, Adam ini ketika diciptakan, lalu dikatakan oleh Al-Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Lalu Adam ini diajarkan oleh Allah nama-nama. Ada yang mengatakan nama-nama itu Asmaul Husna, ada yang mengatakan memang nama-nama semua benda-benda ini, termasuk apapun diajarkan oleh Allah nama, karena ilmu nama ini luar biasa. Manusia ini kada bakal hidup tanpa nama, dan manusia akan kerepotan tanpa nama, dan manusia akan mudah dengan nama. Nama-namanya simbol. Coba pian pikirkan baik-baik. Kalau kita sebut satu kota aja di Kalimantan, Martapura. Satu nama itu di pikiran kita, kalau ada Martapura, ada Abah Guru sekumpul di situ. Kita ziarah ke Datu Kelampayan, ada Pondok Pesantren Darussalam, ada Masjid Besar Al-Karomah, ada Pasar Martapura, ada banyak santri naik sepeda dan lain sebagainya. Itu yang ada di kepala kita, padahal yang disebutkan cuma satu Martapura. Jadi meringkas semuanya. Itu hebatnya ilmu nama. Kenapa? Alasannya Allah mengajarkan Adamnya nama. Pentingkah nama itu diajarkan? Iya penting. Kita ini kada bakal hidup tanpa Coba kalau kita kada bisi nama, siapa kita dipanggil? Semuanya susah. Jadi disebutkan nama. Kalau disebutkan misalnya, oh Habib ini disebutkan, tahu dah kita, oh banyak muridnya, oh kalau ceramah begini, oh baiknya luar biasa begini, tahu kita. Samarinda sebutkan, oh ada Islamik, ada jembatan. Terpikirlah apalagi kita jauh dari Samarinda, pulang kampung Samarinda aja, wah ingat orang tua kita,
ingat kampung kita, ingat kawan kita, satu nama. Nah, makanya ketika Nabi Adam diajarkan nama-nama, penting memang ilmu nama itu. Nah, ketika Adam diajarkan nama-nama itu semuanya, setelah Adam ini punya ilmu tentang nama-nama, summa aradahum alal malaikah, kemudian Adam ini dipamerkan di depan malaikat. Tapi Allah Ta'ala memamerkan Adam ini bukan kosong. Kenapa Allah pamerkan Adam? Karena sudah diisi dengan ilmu. Makanya kata Imam Suyuti, tidak ada di dunia ini yang lebih berhak dibanggakan kecuali ilmu. Seandainya, kata Imam Suyuti, ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang ilmu, selain ilmu, maka itulah yang dipamerkan dari sosok Adam kepada malaikat. Tapi kan yang dipamerkan Allah dari sosok Adam, kenapa nih Allah memamerkan? Iya, karena Adam ini punya ilmu. Ketika Adam dipamerkan kepada malaikat, lalu Allah tantang malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, malaikat, sekarang kamu kan protes aku mau bikin Adam nih, katanya bikin rusak aja kata ini. Coba bang sebutkan kepadaku apa nama-nama tuh nih, sebutkan, jelaskan. Bisa enggak kamu menjelaskan? Disuruh nyebutkan nama. Malaikat tuh enggak ada ilmunya. Lalu kata malaikat mengatakan apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan beradabnya malaikat mengatakan, ya Allah, subhanak, engkau maha suci ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang sudah kamu ajarkan. Nama-namanya kami tidak tahu. Ketika malaikat tidak tahu, innaka antal azizul hakim ya Allah, innaka ketika malaikat mengatakan kami tidak tahu, malaikat puji, innaka antal alimul hakim, engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ketika malaikat mengakui tidak ada ilmunya, baru Adam yang sudah dipamerkan tadi disuruh dam, bahasa kitanya nih, bahasa kita, kalau bahasa Quran kan lain, bahasa kita dam. Ini nih kada tahu dengan ikam dam. Coba ikam kasih tahu semuanya nama-nama itu, kasih tahu malaikat tuh, karena malaikat tuh nantang, tidak setuju, kasih tahu dam. Akhirnya ketika Allah katakan, qala ya adamu ambihum bi asmaihim, katakan dam kepada mereka nama-nama itu. Lalu dikasih tahu ini namanya ini namanya ini namanya ini. Oh, kalau nama Allah Ar-Rahman fungsinya ini. Semua dibeberkan oleh Adam. Lalu malaikat itu terdiam aja. Ketika semua sudah terdiam, Adam ini betul-betul luar biasa dipamerkan ilmunya. Lalu kata Allah, tuh kan, meniwas. Siapa ditiwas? Malaikat. Apa kalau bahasa Jawa ditiwas apa ya? Ngeyel sih, jadi disalah-salahkan. Apa bahasanya? Ditiwas. Nah, ini kan ditiwas. Nama nih. Artinya apa? Ngeyel, kemudian baru dikasih tahu, baru disalah-salahkan. Tuh kamu sih. Nah, ini. Maka Allah Ta'ala, tuh sudah kupadahi, aku tuh lebih tahu, kamu enggak tahu, jadi jangan banyak protes. Aku tuh ada maksud menciptakan Adam. Ketika semua sudah sadar kalau Adam ini punya ilmu yang banyak, dan ingat, Adam mengajarkan kepada malaikat nama-nama itu. Jadi saat itu posisi Adam gurunya malah malaikat. Nah, ini kenapa malaikat disuruh sujud. Apa kata Allah? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam, sujud penghormatan, sujud kecuali iblis. Kenapa mereka mau sujud? Jawabannya dua tadi. Secara hakikat mereka tahu memang dari awal dalam Adamnya ada Nur Muhammad. Yang kedua, secara syariat Adam itu gurunya. Jadi kan ada sebagian orang ngomong, nggak usah terlalu berlebihan kalau mau menghormati guru itu, nggak usah cium-cium tangan bolak-balik, nggak usah dipalingkan sendalnya, berlebih-lebihan. Padahal Al-Quran lebih dari itu.
Al-Quran itu untuk menghormati guru. Kalimatnya, sekalipun kalimat sujudnya adalah bukan penghambaan, tapi kalimat yang digunakan oleh Allah adalah untuk menghormati guru. Usjudu, sujud kamu dengan gurumu. Ayo, makna sujud ini bebas sudah. Yang penting tidak sampai mengkultuskan. Apapun yang kamu hormati gurumu silahkan. Sebagian orang tuh tidak terima loh. Kalau di Indonesia ini punya adat sungkeman. Oh ya Tuhan aja. Iya, itu di Quran. Quran mengatakan malaikat sujud kamu dengan Adam. Kenapa? Dia guru kamu tadi sudah ngajarkan kamu. Disuruh. Jadi tidak ada istilah kalau dengan guru itu menghormati berlebihan. Tidak ada. Karena Al-Quran lebih hebat daripada penghormatan kita ngajarkannya. Nah, Adam ini di atas angin sudah luar biasa. Di surga malaikat tuh jadi muridnya, disujuti malaikat. Tapi namanya lakian kalau sorangan tuh hampa juga. Iya. Maka secara fitrah manusia membutuhkan pasangan. Ya, membutuhkan pasangan. Lalu ketika Adam tidur, pas bangun tidur kagetlah Adam. Kenapa tiba-tiba ada perempuan cantik di samping dia? Mau dipeluk dengan Adam, sabar dulu kata malaikat. Main sorong-sorong aja. Kamu ndak boleh dulu nganu itu perempuan sebelum kamu kasih mahar. Loh kata Adam, dia kan untuk aku diciptakan. Adakah maharnya? Ada, kata malaikat. Maharnya disebutkan dalam kitab ini. Nah, kata malaikat, maharnya Adam, kamu harus bersolawat kepada Muhammad 3 kali. Dalam riwayat yang lain 20 kali. Jadi bersolawatlah Adam ini kepada Nabi Muhammad. Padahal itu belum ada kisah dunia, ini di surga. Jangankan kita, Adam aja belum lagi berbini, masih baru mau begini, disuruh salawat dengan Nabi. Makanya tidak ada sejarah yang paling lengkap selain sejarah Nabi. Ketika sudah kasih mahar, menikah. Nah, ketika menikah di surga itu kan berdua-duaan aja. Tapi iblis tadi sudah jadi musuh. Maka iblis kada terima dengan Adam, dengan kenikmatan Adam. Iblis berjanji bakal menggoda sampai hari kiamat, diizinkan oleh Allah. Maka digoda terus oleh iblis. Di antaranya iblis itu bersumpah, demi Allah kata iblis, kenapa Allah melarang kamu wahai Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi? Karena sebenarnya kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Jadi Adam ini sebenarnya bukan orang yang bodoh, bukan. Ini iblis ini pasti celakakan. Adam tahu kalau iblis ini bakal musuh dia karena dari awal dia tidak menghormat. Tapi Adam ini polos dan cintanya begitu besar kepada Allah, sehingga ketika disebutkan demi Allah, Adam tidak pernah terpikir ada orang berdusta membawa nama Allah. Adam tidak pernah, karena belum ada kasus sebelumnya. Kalau kita kan berdusta, karena sudah banyak kejadian dusta. Saat itu belum pernah dia dengar ada orang dusta. Apalagi saat itu iblis membawa nama Allah. Demi Allah, kita aja nih kalau disebut nama kekasih kita, anu datang jar sekali bujuran nih, kenapa kawannya tukang dusta, bujuran lah. Kita pasti penasaran dan kita mendustakan. Adam kadang mungkin mendustakan karena yang dibawa nama Allah. Adam tidak terpikir ada orang yang berdusta membawa nama Allah, makanya dimakan oleh Adam. Dalam riwayat yang lain Hawa yang menggoda, enggak, sama-sama melakukannya. Ya, walaupun dalam riwayat lain, kalau dalam kitab-kitab yang di luar Islam, Adam yang Hawa yang menggoda. Makanya perempuan tuh melahirkan sakit, menstruasi sebagai bentuk siksaan. Kenapa? Bahari ketulahan dengan laki. Itu kisah di luar agama Islam. Tapi dalam agama kita para ulama yang jenius, yang adil mengatakan sama-sama mengakan buah ini. Cuma mereka tuh bukan juga salah. Nah, kalau diturunkan ke dunia, salahkah Nabi Adam makan buah khuldi? Enggak.
Karena dari awal Allah mengatakan apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Kita ingat dari kalimat awalnya, aku pengen menciptakan di atas dunia ini seorang khalifah. Jadi bukan di surga Adam itu tujuan diciptakan, memang untuk tinggal di dunia. Jadi skenario aja sebenarnya. Dan kita punya keyakinan para anbiya itu maksum. Atau maksum lah, terjaga dari karena mungkin dosa ini. Kenapa kok Adam makan buah khuldi? Iya, karena memang ini skenario Allah Ta'ala, memang untuk di dunia. Ketika Adam merasa berdosa, nah Adam merasa bersalah. Inilah orang yang baik itu merasa bersalah. Cuma kalau orang tidak baik tidak pernah merasa salah. Ketika Adam itu merasa salah, lalu Adam itu bertawasul dengan Nabi Muhammad. Itu hadisnya masyhur tuh, banyak dilihat ketika turun, ya Allah, berkat Muhammad ya Allah, ampuni aku ya Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, di mana kamu tahu Muhammad? Orangnya belum ada lagi. Lalu kata Adam, ya Allah, tidaklah tempat-tempat di surga melainkan ada namamu dan nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku tahu ya Allah, kamu tidak mungkin menjandingkan namamu dengan makhluk, kecuali makhluk itu makhluk kesayangan. Tidak mungkin kan disebutkan ini, kecuali makhluk itu makhluk yang kau sayangi. Maka dengan kemuliaan Muhammad, ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Jadi Nabi Adam itu ketika berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat, ini doa pertama di atas dunia, itu doa pertama di atas dunia nih. Tapi bertawasul sebelumnya dengan Nabi Muhammad. Lalu kata-kata Allah Ta'ala, iya wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, kamu tidak aku ciptakan Adam. Muhammad tuh bakal lahir dari sulbi kamu. Lalu kata Adam, ya Rabb, bihurmati hadzal walad irhamha dal walid. Ya Allah, berkat anak ini ya Allah, kasihani orang tuanya nih, aku nih. Lalu kata malaikat, kata Allah Ta'ala, seandainya kamu bertawasul minta syafaat dengan lewat nama Muhammad, kami akan kabulkan ya Adam. Dikabulkan, diterima tobatnya Adam karena memang bertawasul dengan Nabi Muhammad. Dan itu hadis Imam Hakim, Imam Baihaqi meriwayatkan itu. Artinya dikenal sudah dan tahu sudah Adam ini punya kemuliaan dalam tubuhnya, mengandung nur Muhammad. Makanya Adam ini ketika dengan Hawa menikah, Hawa ini selalu melahirkan kembar. Berapa anaknya disebutkan dalam riwayat 20 kali melahirkan kembar terus. Ayo, berapa? 40 anak, banyaknya bang ya. Iya, umur Nabi Adam itu ribuan tahun, anaknya 40. Semua kembar, kecuali satu yang tidak kembar. Sekali Hawa itu melahirkan kada kembar, namanya Syith. Makanya kan Nabi Adam, Idris, Nuh. Tapi sebelum Idris itu ada Nabi juga, namanya Nabi Syith. Cuma yang di luar dari 25 gitu, karena ada 124 jumlah Nabi dan di antaranya anak Adam Syith. Dan itu dilahirkan tunggal sorangan, yang lain kembar kecuali Syith. Dan itu dipesani dengan abahnya, jagai baik-baik di tubuhmu ini ada Nur Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad, aku tuh dilahirkan kadada orang tua aku tuh yang lahir dari di luar nikah, sampai ke Adam semua terjaga semua nasab itu. Adam. Akhirnya Adam diterima, hidup selawasan, pindahlah nur ini dari sulbi ke sulbi. Lahirlah dari Ibrahim. Ibrahim itu kenapa ndak bisa terbakar api ketika dibakar dengan Namrud? Karena bawa nur Muhammad, kata ulama. Terus Nabi Nuh kenapa selamat dari banjir? Karena membawa, kalau Nabi Nuh itu wafat kena banjir atau Ibrahim mati kena api, hilanglah cerita Nabi Muhammad. Jadi karena ini ada, semuanya jadi mulia. Kenapa? Laluannya Nabi Muhammad. Sampai ujung-ujungnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu terkajut punya keistimewaan nih. Jadi ketika guring tiba-tiba bagus pakaian.
ketika Abdul Muthalib ini kan kata nurnya nih berpindah-pindah sampai ke Abdul Muthalib. Ketika bangun kuning, siapa nih makanya aku pakaian mewah-mewah, rupanya dikawinkan dengan abahnya, kawin. Dan Abdul Muthalib ini luar biasa, orang yang taat dengan agama, menjadi pimpinan agama, pemelihara Ka'bah, dan punya banyak kemuliaan. Kenapa? Karena tadi laluannya Nur Muhammad tadi. Sampai-sampai orang-orang Quraisy ketika itu, dalam kitab ini, orang-orang Quraisy itu kalaunya kemarau panjang, mereka berdoa kepada Allah, tapi yang dibawa Abdul Muthalib. Ayo, mana Abdul Muthalib? Kayak kita berdoa, kita bawa Abdul Muthalib. Kenapa? Ini punya kemuliaan. Nggak tahu kenapa mereka tuh belum tahu lagi cerita Muhammad tuh bakal lahir. Cuma mereka tahu Abdul Muthalib ini anaknya unik, ajaib. Kalau kita kemarau, kalau berdoa cepat kabul kalau ada Abdul Muthalib. Lalu akhirnya punya anak lah, punya anak. Jadi kalau kada salah namanya bini Abdul Muthalib itu Fatimah juga, Pak. Jadi kalau orang kita kan beranggapan kalau nama sama dengan paman, sama dengan acil berkalah-kalahan. Nah, kalau keluarga Nabi justru banyak nama yang sama. Istrinya Abu Thalib Fatimah, bininya Abdul Muthalib Fatimah. Berarti menantu nih, antara mama mertua sama menantu sama nama Fatimah. Anaknya lagi, anak Nabi Fatimah. Banyak nama Fatimah pokoknya di sekitar Nabi itu. Akhirnya Abdullah menikah juga sama. Abdullah menikah itu punya kisah unik lagi. Abdullah itu pernah, Abdul Muthalib saking cintanya dengan Allah Ta'ala sampai bernazar. Nazarnya, karena kalau anakku lahir sampai 10 semuanya sehat, semuanya tuha-tuha, aku akan sembelih satu, kayak macam Nabi Ibrahim. Ketika pas melahirkan yang ke-10 dan memang tumbuh sampai kembang sampai berbujangan, nazar itu mau dilaksanakan. Cuma Abdul Muthalib ini sayang bujur dengan Abdullah. Begitu sayang dengan Abdullah, adakah cara lain membatalkan nazar nih? Ada kata-kata orang pintar, kata ulamanya pada waktu itu. Kamu guncang nama Abdullah itu dengan nama binatang digabung. Jadi kayak arisan. Karena nama 10 nama 9 nama binatang, unta atau 1 Abdullah goncang. Kalau keluar potong hak untanya. Tapi ketika digoncang lagi keluar Abdullah, kayak apa nih? Kata orang pintar itu, ini caranya gini. Kalaunya keluar Abdullah, maka guncang lagi, berarti sudah 10 tuh hutang nih. Guncang lagi, kalau masih keluar lagi Abdullah, 20 kamu tuh hutang. Berkali-kali nang gitu Abdullah terus keluar. Kalau kada salah 10 kali atau 5 kali kan, 10 katanya. Ketika mau yang terakhir, baru nama unta yang keluar. Akhirnya berapa puluh unta menebus Abdullah. Karena dia anak kesayangan. Awalnya mau dikorbankan tidak jadi, sayang. Menikahlah dengan Aminah. Ketika menikah dengan Aminah, orang tuh banyak tergila-gila dengan Abdullah. Ada yang setiap hari itu menjagai Abdullah tiap jalan. Setiap Abdullah jalan, jagai pinggir jalan. Tapi ketika Abdullah itu menikah dengan Aminah, keluar Abdullah kayak biasa sehari-hari. Tapi perempuan itu yang biasa noleh itu kada lagi mengherani, kada memanggil-manggil lagi. Biasanya tiap hari goda-godai, lalu dipanggil dengan Abdullah, kamu kan tiap hari godai aku terus, kok ini kok cuek-cuek aja? Anda auramu hilang ya? Auramu hilang. Kamu kayak biasa aja lagi sudah. Kenapa? Karena nur ini pindah kepada Aminah. Nah, kapan orang tua Nabi ini berhubungan lahir Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal? Bulan Rajab. Makanya bagus mengadakan pernikahan di bulan Rajab. Karena orang tua Nabi ini berkumpul di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan sampai 9 bulan itu di Rabiul Awal. Lahirlah Nabi Muhammad pada malam Senin. Dan sepanjang nih, ini hanya lahir Nabi nih. Iya. Ketika Nabi Muhammad lahir hari Senin, itu sepakat ulama hari Senin. Pertanyaannya, hari apa yang paling mulia selama seminggu? Ya kan? Hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam adalah hari Pertanyaannya, kok kenapa Nabi lahir di hari Senin? Kenapa bukan lahir di hari?
Katanya hari Jumat hari mulia. Nabi itu kata ulama lahir 2 kali. Lahir pertama nurnya yang lahir sebelum alam diciptakan. Lahir kedua alam jasad. Nah, kenapa hari Senin? Sekarang pertanyaannya, hari Senin itu kan bahasa Arabnya Yaumul Isnin. Isnin itu apa artinya? 2. Kalaunya hari Minggu sebelum hari Senin hari Ahad. Apa arti Ahad? 1. Ini maknanya belum ada siapapun kecuali Allah dengan keesaannya sendirian. Tapi ketika Allah sendiri, kalau sendiri kan sah Ahad kan, makanya bukan wahid tapi Ahad. Nah, Allah tuh Ahad dengan kesendiriannya. Qul huwallahu Ahad, sendirian. Tapi ketika Allah pengen dikenal, kan kalau tidak diciptakan makhluk tidak ada yang kenal, maka diciptakanlah makhluk yang pertama, yaitu Nur Muhammad. Maka saat itu ada 2, Allah yang pertama, Nabi yang kedua. Wulida Sayyiduna Muhammad yaumal isnain ba'dal ahad. Maka dilahirkan Nabi Muhammad hari Senin setelah hari Minggu. Karena isnain artinya 2, ahad artinya cuma berdua-duaan aja. Ada kholik, ada makhluk, ada yang menciptakan, yang diciptakan. Makanya itu rahasianya Nabi lahir di hari Senin. Diangkat jadi Nabi pun hari Senin, wafat pun hari Senin, dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad lahir, yang geger bukan orang Quraisy, yang geger justru orang Yahudi. Karena orang Yahudi dan ahli kitab yang Nasrani, Yahudi itu mereka tahu alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tuh tahu persis dengan Nabi Muhammad seperti mana mereka mengerti tahu dengan anak-anak mereka. Anak kita tuh nangis di luar, kita tidak lihat dia, cuma karena suaranya kita pernah kenal, kita, oh anakku nangis, jawab belum lihat, saking kita kenal dengan anak kita. Nah, orang Yahudi Nasrani itu kenal dengan Nabi Muhammad seperti mana kenal dengan anak sendiri. Makanya ketika malam itu dilihat tanda-tandanya, ini Nabi akhir zaman lahir malam ini nih. Makanya abut orang Yahudi bercari di Mekah, karena waktu itu orang Yahudi memang bukan di Mekah tinggalnya, tapi di Madinah. Di Mekah tuh ada orang Yahudi. Cuma di Mekah ini pusat perdagangan, karena Mekah tuh sudah rame dari zaman Nabi Ibrahim. Kalau ya orang bahaji dari Ibrahim tuh. Nah, ketika ada pedagang Yahudi, ribut orang Yahudi ini, siapa malam tadi yang melahirkan bayi? Ditanyainya orang kampung tuh, dah ada ajar, coba cari, ada nih jarnya. Dicari, ternyata memang yang lahir itu anaknya Aminah. Ketika ada yang lahir, ayo kita sana aja, karena ada yang lahir. Ketika orang Yahudi dibawa ke rumahnya Aminah melihati Nabi lagi halus, pingsan Yahudi ini. Ketika sadar, ditanya orang kampung, kenapa kamu pingsan? Lihat bayinya ini, lihat bayinya Muhammad, lihat bayinya Aminah nih. Kata orang Yahudi, hilanglah kenabian pada Bani Israel. Karena semenjak awal Nabi itu banyak di Bani Israel. Dari Ibrahim melahirkan anak namanya Yakub ya. Yakub, kemudian Yakub inilah dikatakan Israel. Yakub Israel tuh Yakub. Jadi kalau orang bernama Israel bagus sebenarnya. Cuma kalau sekarang negara atau kada baik negara. Cuma kalaunya Israel, karena Yakub itu gelarnya Nabi Yakub tuh Israel. Bahasa Ibrani Isra artinya hamba, Il artinya tuh hamba Allah, Yakub. Anak-anak Yakub ini semuanya namanya Bani Israel. Ya Yusuf di situ, ya Musa, Isa, Zakaria, Yahya, semua nabi-nabi itu dari Bani Israel. Maka ketika mereka membaca tentang Nabi Muhammad, mereka yakin, ini kebanggaan kami nih, karena bakal lahir nabi yang istimewa dari keluarga Bani Israel. Ditunggui, setiap masa ditunggui. Bahkan orang-orang Yahudi itu dikatakan kalau inya kalah perang, dalam tafsir kalah perang. Ketika kalah perang, maka mereka mengatakan, tunggu aja kamu, kalau Muhammad lahir, nanti tunggu aja, tunggu Nabi di akhir kami bakal menang di dunia. Tidak ada yang ngalahkan kami karena kami punya Nabi. Mereka membanggakan itu karena mereka begitu pedenya kalau Muhammad bakal lahir dari keluarga mereka. Makanya Yahudi ini pingsan. Kenapa? Kami tunggu-tunggu dari pedatuan bahari, kami berharap Muhammad ini lahir kepada kami, ternyata lahir dari orang Arab. Kecewa dan pingsan nih.
Makanya dari situ orang-orang Yahudi yang sebenarnya kada ketujuh dengan Islam itu bukan kada paham. Justru mungkin Yahudi Nasrani Bahari itu lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada kita. Nabi Muhammad belum lahir aja tahu ya, ciri-cirinya ini, harinya ini, kalau lahir tandanya ini, tahu. Cuma karena ini gengsi, hasad, ndak suka, kecewa, iri, akhirnya timbullah permusuhan. Lahirlah Nabi Muhammad di hari Senin. Kita dengar cerita begini kan, Pian mungkin pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad lahir, maka api yang tidak pernah padam ribuan tahun padam. Menara Kisra itu roboh, begitu kokohnya roboh, gitu kan. Tapi kata guru kami, itu bukan ciri-ciri kelahiran Nabi Muhammad yang paling kuat. Karena bisa saja orang ngakuin, oh kada, anakku juga lahir pas malam itu, makanya ini mati itu anunya tuh. Ya kan? Karena manusia mungkin lahir berapa bayi yang lahir dalam satu malam. Samarin aja pian ke rumah sakit, berapa bayi yang lahir dalam satu malam. Artinya ketika cuma bercerita tentang apinya mati ini, bisa saja orang ngakuin. Kita tidak punya bukti kuat kalau ini gara-gara Muhammad, kecuali kita sendiri. Maksudnya ini kan klaim kita aja. Kalau orangnya kada beriman dan ini mengatakan datuku Bahri dilahirkan pas malam itu juga, itu karena datuku jar, bukan karena Muhammad, kita tidak bisa ngelak. Tapi satu-satunya kata guru kami yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak kalau Muhammad adalah Rasulullah, saat itu dunia tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali dengan ajaran Muhammad. Ini bukti yang kada bisa dikalahkan. Banyak orang pintar tapi dunia tetap dalam keadaan jahiliyah. Makanya kan zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan orang Arab aja, sampai di Kalimantan nih kan jahiliyah dulu. Makanya sebelum Islam datang, kerajaan Kuta itu punya tradisi menyembelih perempuan. Nah, sejarah, nggak pengen baca sejarah Kuta itu, mereka punya tradisi Erau itu kan ada nyembelih ayam tuh. Itu dulunya kepala manusia. Dan itu dicari dari kasta paling rendah. Dulu kan Hindu tuh, jadi dicari siapa Sudra ya, apa karena Sudra ya, Sudra Brahmana dan apa gitu, Satria Brahmana gitu ya, paling rendah. Pokoknya cari perempuan paling cantik dari kalangan Sudra, sembelih dia setiap tahun. Akhirnya ini ada sejarah, kita nyimpang sedikit Bapak nih. Akhirnya orang yang pertama kali bermukim di Samarinda memang orang-orang Bugis rata-rata. Ketika orang Bugis ini pindahan ke Samarinda karena terjadi perang di Goa sana, akhirnya larian ke sini. Nah, sebelum adanya Daeng Mangkona itu sudah ada orang Bugis. Nah, ketika itu orang Bugis ini jatuh cinta dengan orang Kutai yang ada di Samarinda. Cuma kata bebuhan orang sini, jangan nikah sama dia, orang ini cantik dan tapi kastanya rendah, ini bakal tumbalkan oleh kerajaan Kutai. Tapi namanya cinta, tetap dinikahi. Ternyata betul, ketika diundi, ketika mencari tumbal perempuan, Kutai menentukan tumbalnya dari si perempuan itu. Orang Bugis ini kada terima, karena ini raja, kenapa biniku dijadikan tumbal? Akhirnya peranglah antara Kutai dengan Bugis. Cuma akhirnya itu perang dan akhirnya kalah, lalu akhirnya lari keluar. Baru itu gelombang pertama, baru kan datangan lagi gelombang kedua, ya bebuhan Daeng Mangkona. Arti ini itu cuma cerita lah, sejarah. Tapi yang kita ambil kesimpulan, dunia sampai di sini pun dalam keadaan jahiliyah. Banyak orang pintar. Dulu kan kalau pian pernah sekolah yang bujur-bujur yang memahami banyak pelajaran, di antaranya ada cerita tentang Sokrates. Pernah dengar pian lah? Sokrates, Plato, kemudian Sokrates punya murid, Plato punya murid, Aristoteles, dan ada Thales dan lain sebagainya. Pernah dengar itulah. Itu kan orang-orang pintar di Yunani. Sebegitu banyaknya orang pintar di Yunani, tidak bisa merubah dunia, tidak bisa merubah tetap jahiliyah. Di Mesir itu Sungai Nil itu tiap tahun minta korban. Bahkan di daerah lain, di daerah Eropa atau daerah mana itu, yang ditumbalkan kalau terjadi bencana pemuka agama.
Setiap ada kejadian pemuka agama tumbalkan. Wah, kalau kita sekarang setiap ada musibah tuan guru tumbalkan, abut dan cari tukang baca doa. Tiap ada bencana, ada tsunami, tumbalkan tuan guru. Ada kebakaran banyak, tumbalkan. Habis. Ada juga perempuan, bayi, dan itu sejarah tuh banyak begitu. Tidak ada yang bisa merubah, sepintar apapun manusia tidak bisa merubah. Ketika lahir Muhammad Rasulullah, umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, selama 23 tahun dunia berubah total. Dunia berubah toh, sampai hari ini Islam itu merubah semuanya. Jadi siapa yang bisa menandingi itu? Tidak ada. Jadi bukti terkuat Nabi Muhammad seorang Rasul bukan jatuhnya itu, bukan mati, tapi ketika dunia butuh bimbingan, tidak ada yang bisa bimbing kecuali Rasulullah. Ini bukti terkuat kalau Muhammad Rasulullah dan lain sebagainya. La kulli hal. Sebenarnya masih panjang kisahnya nih. Kita habiskan sedikit lagi, tanggung. Lalu bayi kecil Aminah tadi dikasih nama Muhammad. Nah, nama Muhammad ini nama spesial. Tidak ada dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa orang yang punya nama Muhammad. Tidak ada. Tapi kata sebagian sumber ada sebelum Nabi Muhammad itu bernama Muhammad banyak. Tapi udah dekat dengan Nabi Muhammad masanya. Itu karena orang Yahudi ini tahu, ini kada lawas lagi, ini ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad bakal lahir. Jadi setiap orang-orang yang cerdas, yang baca kitab, yang memang terpelajar, mereka berharap kalau punya anak, anak mereka lah yang Nabi penutup akhir zaman. Sehingga semua anak yang pintar-pintar ini kasih nama Muhammad. Oh, anaknya guru itu Muhammad. Oh, anaknya guru Muhammad. Karena ini guru-gurunya Yahudi ini kasih nama Muhammad karena mereka tahu bentar lagi Muhammad bakal lahir, tapi tidak tahu Muhammad siapa. Nah, mudah-mudahan anakku yang jadi nabi itu dikasih nama Muhammad. Akhirnya nama Muhammad banyak. Cuma sebelumnya tidak ada sama sekali. Lahirlah Muhammad. Ada yang mengatakan Abu Thalib yang ngasih nama, tapi ada yang mengatakan Aminah yang dapat bisikan, dapat kabar dari nabi-nabi terdahulu kasih nama Muhammad. Tapi memang dua-duanya boleh jadi benar. Abu Thalib kasih nama, Aminah juga dapat ilham itu untuk nama Muhammad, dikasihkan nama Muhammad. Di langit terkenal Ahmad, di bumi terkenal Muhammad. Nama Muhammad ini istimewa. Makanya kata dalam kitab ini, di antara keistimewaan nama Muhammad itu dia melekat dalam tubuh manusia. Kita ini kalau baring, kepala kita ini mim, badan gemereng, tangan kita nih ke ini ha, pinggul kita mim, kaki kita tuh kalau begini dal. Jadi kalau kita baring menghadap ke kanan persis kayak orang dalam kubur, itu tulisannya Muhammad. Sehingga Allah kada bakal memasukkan kita ke dalam neraka, nauzubillah, kalau memang ahli neraka, kecuali dirubah dulu bentuknya. Makanya kalau pian baca setiap buku-buku komik kah, buku apa kayak tentang neraka, kada ada manusia itu utuh, pasti perutnya buncit kanal, atau lidahnya terlalu sering bohong panjang, atau inya poligami kada adil karena lahirnya miring, atau karena ada orang sering onani, tangannya karena hamil sebelah, dan lain sebagainya. Itu dirubah semua. Kenapa? Untuk menghormati nama Muhammad. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ketika itu nanti di akhirat manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan bentuk yang bermacam-macam. Kenapa? Kada total lagi secara bentuk Muhammad. Kenapa? Karena kada mungkin Allah Ta'ala memasukkan orang ini ke neraka kalau masih utuh. Kenapa? Karena seikungan nama Muhammad itu ada dalam tubuh manusia, dirubah. Coba. Bahkan di hari kiamat nanti ada riwayat yang mengatakan, siapa yang bernama Muhammad berdiri. Padahal yang dimaksud Nabi Muhammad. Ternyata yang berisi ngaran Muhammad semua berdiri. Kada bukan nikam, tapi kata Allah Ta'ala, biar aja demi karena kehormatan Nabi Muhammad kan masuk ke surga aja. Jadi ada kelas VVIP di surga di akhirat nanti, orang yang punya nama Muhammad punya kelebihan. Makanya Imam Busiri yang kita baca burdahnya tuh bangga dengan namanya. Nama Imam Busiri itu namanya Muhammad kan, Al-Busiri. Makanya kata Sidin, fa innali limatim minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami.
aku ini punya jaminan ya Sidin tentang namaku. Namaku ini terjamin. Aku ini kenapa? Karena Muhammad tuh kada bakal ingkar janji. Kenapa beliau mengatakan syairnya begitu? Karena beliau baca riwayat nanti nama Muhammad itu istimewa. Makanya sampai ada yang mengatakan man hulidalahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bismi tabarrukan bismi hubban wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Orang kalau punya anak laki-laki dikasih nama Muhammad, maka nanti dia dan anaknya di surga. Di surga. Namanya Muhammad. Bahkan begitu istimewanya nama Muhammad, tidaklah satu tempat dihadiri orang yang namanya Muhammad mereka bertambah berkah. Kalau ada hidangan makanan lah di situ ada nama Muhammad, maka itu berkah. Nah, makanya sampai hari ini memang orang tidak ada nama yang paling banyak di dunia kecuali nama Muhammad. Adakah nama yang paling banyak selain Muhammad? Tidak ada. Di wadah kita ini berapa orang namanya Muhammad atau Ahmad? Maka tidak ada, karena punya kemuliaan. Makanya ulama-ulama kita dulu itu kalau kasih nama anak pasti ada Muhammadnya. Ya, terus jauh-jauh lah. Apa nama anaknya? Karena mereka tahu keistimewaan nama Muhammad. Jadi mengambil keberkahan nama Muhammad. Bahkan ada riwayat, tapi riwayat ini bermasalah. Tapi secara pengamalan emang lumayan mujarab. Ada perempuan yang mengadu kepada Nabi. Ini kisahnya bujur karena wallahu a'lam, tapi ada tertulis dalam kitab. Perempuan ini mengadu dengan Nabi. Kenapa? Kalau bisa anak keguguran terus. Lalu kalau anak ini lahir dan sampai tua meninggal lagi kecil. Kayak apa nih ya? Datang dengan Nabi kayak apa? Ujar Nabi, beri nama dengan ngaranku. Lalu orang ini ketika hamil lagi berjanji, karena kalau lahir nih kasih nama Muhammad. Akhirnya lahir bayi laki-laki Muhammad sampai tua orangnya sehat. Bahkan ada riwayat siapa yang punya penyakit dalam perutnya, maksudnya punya gangguan kehamilan, coba kasih bernadar ketika berkumpul dengan bininya, berjanji karena kalaunya lahir namanya kasih nama Muhammad, insya Allah ada anaknya. Cuma itu ikhtiar. Artinya kalau kita gagal, rencana Allah jauh lebih indah. Bisa jadi kita nih karena anak kita yang menyeret ke neraka. Jadi kata Allah harus dibari dulu karena bakal mencelakakan dirinya. Bisa begitu. Makanya kan ada Nabi Khidir itu membunuh seorang anak. Kenapa dibunuh dengan Khidir? Karena kata Khidir ini karena bakal mau orang tuanya karena ke neraka. Gitu, kalau bakal membuat orang tuanya kafir, itu kubunuh. Ketika Musa bertanya, kenapa kau bunuh anak yang tidak berdosa? Kata Khidir, aku ini tidak melakukan apapun kecuali Allah yang perintahkan. Artinya ada sebagian orang yang tidak dikasih anak karena anaknya membahayakan. Ada. Jadi kita huzon. Tapi kalau mau ikhtiar boleh. Secara medis oke, bagus, itu dituntut. Tapi cara lain diantaranya adalah bernadar anak nih Muhammad kalau lah hamil. Dan itu kami praktikkan. Ulun itu dulu ketika menikah, mungkin sebagian orang kaget kenapa nikah terlalu cepat. Tapi kan ternyata memang berjanji kayak Najib punya anak masih kuliah, tapi rupanya kawanan yang nikah ini sudah hamil berataan. Kenapa bini ini belum hamil? Akhirnya sedih juga nih mamanya ini, kenapa kada hamil nih. Lalu pas baca itu Jalun, coba ya kita berikhtiar lagi ya, kan ikhtiar nyaman dan ikhtiar sakit. Coba ya kita berikhtiar lagi, karena kalau kena hamil dan anak laki-laki kita kasih nama Muhammad. 6 bulan tuh kosong kurang lebih, kada isi lalu begawi siang malam dah. Coba ya kehandakan nih, coba ya Bano. Akhirnya coba ya nama Muhammad pas hamil, lahir laki-laki yang ngarannya Muhammad yang tercinta. Ya mudah-mudahan anak itu dicintai nantinya dunia wal akhirat. Nah itu namanya dan seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad ini tua dan lain sebagainya. Karena kita akan sambung minggu depan bagaimana kisah Nabi Muhammad dalam kehidupan. Lah, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana rumah tangga Nabi, dan bagaimana Nabi di akhirat. Nah, karena kita sambung minggu depan ini bagaimana maulidnya. Ya.
Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam awak kita. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang banyak manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa alina ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadika sholihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tuti barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.